Bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian. Di hati inilah rumahmu, Tuhan. Kita mau buka hati kita, biar jamahan kuasa Roh Kudus bekerja bagi hidup saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Ku jadikan hati ini kediamanmu, serahkan
menyertai kehidupan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami datang untuk beribadah kepada-Mu. Kami akan naikkan pujian syukur kehadirat Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seutuh kepadamu ya Bapa, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh-Mu ya Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, jamahan-Mu. Kami akan membutuhkan kuat kuasa daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya seberapa kami ada, yang ada Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya kalau kami tinggalkan tempat ini, kami membawa berkat yang besar melalui kebenaran firman-Mu, melalui kami beribadah kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Pakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik kolektan, baik multimedia, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar melalui kebenaran firman-Mu, kami yakin kami menerimanya dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kuduskan tempat ini di dalam nama Yesus. Engkau sudah menguduskan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Karena Roh Allah diam di dalam hati kita. Dan saya percaya semua yang hadir hari ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk memuji Tuhan. Amin. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya. Saya mau semua yang percaya, yang hatinya dipenuhi oleh puji-pujian akan melambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Mari kita mau bergembira, kita mau menyenangkan hati Tuhan karena Allah hadir di tempat ini. Amin. Kiri kanan depan belakang, biasakan senyum yang manis. Salam hatiku penuh dengan nyanyian kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Mari bersama kita gerakkan Allah Roh Kudus untuk bekerja hari ini. Hatiku penuh nyanyian karena kita adalah anak raja di atas segala raja. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Amin. Haleluya.
atas segala raja. Untuk itu tetap teguhkan iman kita. Hari-hari terakhir semakin jahat. Namun ketika kita boleh konsep keimanan kita, kekristenan kita, kita adalah anak raja di atas segala raja, kita akan tetap kuat. Amin. Haleluya. Kita akan tetap memuji Tuhan karena dialah segalanya, Allah sumber segalanya. Kita akan pujian Allah sumber segalanya. Haleluya. Sukacita, damai sejahtera dilimpahkan bagi orang yang mengasihi Tuhan.
Apa permasalahan saudara hari ini? Hanya satu yang bisa, Yesus mengatasi segala masalah. Saya untuk duduk, silakan, persilakan. Kita mau mendengarkan pujian dari pemuda dan remaja. pikiran kita untuk Tuhan taburkan firman Tuhan siang hari ini. Mari saya undang semua jemaat untuk berdiri. Haleluya. Dia hanya sejauh doa. Puji Tuhan. Yesus berkata bahwa dia tidak akan pernah biarkan kita. Yesus berkata bahwa dia tidak pernah akan tinggalkan kita. Dia ada di dekat kita, bahkan dia tinggal
Yesus, bahwa Engkau tidak jauh dari kami hanya sejauh doa. Atas kasih, kemurahan, dan kebaikan daripadamu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh melewati hari-hari yang kami telah lalui, walaupun tidak segampang kami pikirkan. Kami memiliki banyak persoalan dan permasalahan, tetapi kami memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Engkau selalu hadir dan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh dapat lalui ya Tuhan, sampai dengan hari yang indah ini. Kami boleh dapat hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Karena Engkaulah Tuhan yang layak untuk kami muliakan, karena Engkaulah layak yang kami sembah. Betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau teramat sangat baik Tuhan. Engkau yang sudah memelihara kehidupan kami, Engkau yang sudah memelihara kesehatan kami. Kalaupun kami boleh merasakan Tuhan atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya itu atas seizin daripada-Mu Bapa. Kami percaya kami memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Segala persoalan apapun itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang turun campur tangan di dalam kehidupan kami. Segala sakit penyakit yang kami rasakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Segala penyakit yang kami rasakan, kami percaya oleh urapan kuasa daripada-Mu, kesembuhan kesehatan Engkau nyatakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melewati hari-hari yang akan kami lalui. Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah menaikkan segala pujian, penyembahan. Terimalah kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami sebagai ucapan syukur dan rasa terima kasih kami kepada Engkau, bahwa Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sabda-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Engkau yang sudah mempersiapkan hamba-Mu terlebih dahulu dengan lebih sempurna. Oleh karena itu kami memohon akan urapan kuasa daripada-Mu ya Roh Kudus. Engkau jamah mulut bibir hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja dan berkarya. Kami pun akan mendengarkan akan sabda-Mu. Terlebih dahulu Engkau pelihara hati dan pikiran kami, Engkau suci kuduskan kami Tuhan, supaya kami boleh dapat layak dan mampu untuk mendengar akan sabda kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan akan arahan daripada-Mu Bapa di dalam mengajarkan firman-Mu, supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh kami dapat pakai dan gunakan di dalam kehidupan kami sebagai pedoman di dalam kami menjalani hari-hari yang akan kami raih. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami di dalam puji-pujian, supaya karya nyata yang daripada-Mu Engkau nyatakan ya Tuhan, agar lebih baik, lebih heran lagi. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan terlebih dahulu Tuhan. Engkau suci kuduskan tangan-tangan kami yang akan memberikan, karena Engkau yang sudah memberikan kepada kami berkat berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kata pujian segala perkara dapat ditanggung. Percaya
kasih dalam Tuhan, kita sudah memperingati kemarin pencurahan kuasa Roh Kudus. Itu sangat penting bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, karena kuasa Roh Kudus sangat penting, dan di akhir zaman ini kita sangat membutuhkan ya kuasa Roh Kudus yang akan menyempurnakan hidup saudara saya sampai kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Hanya firman dan Roh Kudus yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Ya, sudah dapat kita baca bersama-sama. Firman Allah demikian. 2, 3. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah pernyataan dari Rasul Petrus, pernyataan yang begitu keras kepada orang-orang pendatang. Ya, kalau saudara baca dalam ayat pasal pertama 1 Petrus 1 ayat 1 dikatakan, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kenapa Rasul Paulus begitu keras dia menyatakan firman ini kepada orang-orang pendatang? Karena diantaranya adalah kehidupan mereka sudah mengenal Allah, tetapi tidak benar-benar melakukan kebenaran itu sendiri. Ya. Nah, itulah sebabnya Rasul Petrus dikatakan dia mau orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh darahnya yang mulia, itu nggak main-main, ya. Karena ada orang ketika mengenal Tuhan, dia sudah menjadi anak Tuhan, itu biasanya hanya awal-awal saja. Tapi ketika berjalannya kehidupan ini, maka hidupnya mulai terpengaruh dengan keadaan, ya, keadaan dunia, godaan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Rasul Petrus katakan bahwa orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Kalau saya lihat terjemahan lain, hampir-hampir ini mendekati tidak diselamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah hidup di akhir zaman. Ya, kita sudah hidup di akhir zaman, maka kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan di akhir zaman ini nggak main-main. Karena ke depan, ketika kita menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua, maka tantangan orang percaya itu nggak mudah, ya. Bahkan sebagaimana para murid-murid atau gereja mula-mula, mereka di awal pelayanan pekerjaan Tuhan, ketika mereka banyak memenangkan jiwa-jiwa, maka justru di situ aniaya terjadi bagi para rasul atau gereja mula-mula, para tokoh-tokoh kita. Tapi itu merupakan juga nubuat di akhir zaman ini. Dikatakan bahwa orang percaya tidak mudah menghadapi, ya, kita sudah hidup di akhir zaman. Itulah sebabnya sebagaimana Rasul Petrus, dia begitu keras menyuarakan firman kepada orang-orang pendatang. Ya, kita juga adalah orang-orang pendatang. Amin. Amin. Saya aja secara kependudukan dari Manado, jauh-jauh harus sekolah kitab Jawa, melayani di Cikarang. Tapi kita juga pendatang, kita juga adalah
orang-orang yang seperti dicangkokkan. Tadinya kita bukan orang Yahudi asli, ya. Yesus memberikan keselamatan kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka tidak meladeni keselamatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kita yang pendatang itu kita bisa berkata amin. Karena penebusan Yesus Kristus bukan hanya khusus orang Yahudi, tetapi kita semua yang percaya kepada firman Allah, kita semua yang percaya kepada penebusan Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Rasul Petrus dikatakan bahwa dia tahu apa yang akan terjadi bagi orang-orang pendatang ini, di mana walaupun mereka sudah mengenal Tuhan, tetapi mereka, kalau mereka tidak memelihara iman mereka dengan sungguh-sungguh, mereka tidak setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka iman mereka bisa gugur, ya. Dan mereka, ketika mereka sudah selamat pada awalnya, ketika mereka tidak memelihara keselamatan itu, karena hanya dengan pengaruh kehidupan dunia yang ada, maka mereka bisa kehilangan keselamatan itu. Ya, hati-hati, karena ada gereja juga, ada pengajaran berkata bahwa sekali selamat tetap selamat. Ya, jadi kalau kita sudah dibaptis awal, sudah kita di rumah aja, gak usah ke gereja. Nah, itu hati-hati, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau sebabnya Yesus katakan bahwa waspada dan berjaga-jaga di akhir zaman, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, ya. Karena Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan itu, maka kita harus melakukannya dengan penuh kesetiaan dan penuh ketulusan dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Karena keselamatan itu kita harus aktif, bukan pasif. Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan lewat penebusan darahnya, maka seharusnya tadinya kita harus menderita. Kita yang harus memberikan darah kita untuk diselamatkan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita manusia. Kalau Allah sudah menyelamatkan kita, apakah kita hanya berpangku tangan untuk masuk surga? Gak mungkin. Harus mengerjakan keselamatan itu. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi di sini dikatakan bahwa apa aja yang bisa menggoda, mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan setelah dia diselamatkan, ya. Ketika saudara sudah percaya kepada Tuhan, bahkan sampai saat ini sudah berapa lama pengiringan kita, sudah berapa puluh tahun pengiringan kita kepada Tuhan, apakah kita sudah di surga? Belum. Waktu kita bertobat, diselamatkan, kita masih ada dalam dunia. Dan dunia yang kita tempati, dikatakan bahwa dunia ini sudah rusak dari awal, di mana iblis dikatakan dia mau menyamakan diri dengan Allah karena keegoannya, karena kesombongannya, maka Allah akan jatuhkan dia dari surga ke bumi. Itulah menjadi masalah bagi manusia, dan itu merupakan ujian bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang sudah percaya dan sudah bertobat, tidak ujuk-ujuk kita langsung masuk surga. Ada proses di dalamnya. Amin. Kita diproses, bahkan sampai saat ini kita sedang diproses, bahkan semakin dekat kita sudah hidup, bukan lagi di akhir zaman, tapi di penghujung akhir zaman, ya. Kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Apakah kita mau tergolong kepada orang yang benar tetapi tidak diselamatkan? Apa yang membuat mereka terpengaruh, tergoda? Dan tidak bisa dimungkiri kita ada di tengah-tengah dunia ini. Coba saudara lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3
ayat 1 sampai ayat yang 5. Firman Allah katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat pendatang. Dan ini akan terjadi di akhir zaman. Mereka adalah anak Tuhan. Mereka sudah mengenal Tuhan. Kita pun saat ini sudah mengenal Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah mengenal Tuhan. Tapi waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita percaya kepada darah Yesus yang sudah menebus kehidupan saudara saya, jangan kita anggap remeh penebusan Yesus Kristus. Karena darah Yesus sekali tercurah di Bukit Golgota, maka menyelamatkan seisi dunia ini. Kenapa darah Yesus satu orang bisa menyelamatkan seisi dunia? Karena darahnya suci dan mulia. Amin. Bisa menyelamatkan kehidupan saudara saya. Jadi kalau Yesus sudah menderita lewat penebusan darahnya, maka kita orang yang percaya pada Tuhan jangan menyia-nyiakan penebusan darah Yesus. Amin. Tetapi ketika kita semakin percaya kepada Tuhan, firman Allah katakan berjaga-jaga, waspada. Anak Tuhan jangan lengah, karena orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Mendekati, sudah tinggal sedikit lagi diselamatkan, tapi kok nggak masuk dalam keselamatan. Yaitu tadi, karena apa? Karena 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mungkin ada karakter-karakter kita yang termasuk dalam hal ini. Kita bisa bercermin. Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau supaya karakter yang demikian kita mau rubah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan bahwa ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini yang bahaya. Kalau kita beribadah hanya lip service saja, hanya di kulit, atau kita menjadi orang Kristen hanya KTP doang, ya. Tetapi kita tidak benar-benar mengenal kebenaran firman Allah. Kita tidak tinggal di dalam kebenaran. Firman Allah itu tidak menyatu di dalam diri kita. Kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang penting hari Minggu sudah ke gereja. Tapi setiap minggu kita kerja, kita tidak merasakan jamahan Tuhan di dalam diri kita. Yang paling penting dalam beribadah kepada Tuhan, pertama, kita mau ketemu Yesus. Amin. Kenapa kita mau ketemu Yesus? Karena Dia adalah sahabat kita yang sejati. Dia mampu memulihkan keadaan saudara dan saya. Apapun yang kita alami, Dia akan mampu memulihkan keadaan kita, karena Dia sumber kekuatan saudara. Tetapi kita harus connect dulu dengan Dia. Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Apakah sifat-sifat di dalam 2
Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 tadi masih ada atau sudah tidak ada di dalam diri kita. Ini yang Tuhan mau pulihkan. Amin. Ini yang Tuhan mau perbaharui dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu dikatakan bahwa itu bisa mempengaruhi kita sehingga kita hanya hampir diselamatkan, tetapi tidak diselamatkan. Ya. Yang kedua dikatakan bahwa keinginan kita, kalau saudara baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15, Yakobus 1 ayat 14 dan 15, keinginan di dalam diri kita begitu kuat terhadap dunia ini. Kalau kita lihat dunia ini semakin hari semakin luas, ya, semakin gemerlap. Apalagi teknologi sekarang itu luar biasa. Kemarin saya retreat bersama dengan teman-teman. Ada teman saya katakan bahwa wah, kemajuan luar biasa. Ya, dikatakan bahwa coba kamu buka ini aplikasi ini, itu segala suatu kecerdasan, kepintaran itu ada. Itu benar saudara. Saya minta satu hal, ya, 1 detik aja itu langsung keluar semua. Sangat cepat, ya, nggak hitungan menit, detik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kecanggihan dunia ini, dan tidak dimungkiri bahwa begitu banyak orang tertarik dan terperangkap di dalamnya. Terpengaruh dengan keadaan dunia. Kita perlu pengetahuan, ya, perlu. Tetapi jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang demikian. Karena kalau sudah terpengaruh dengan hal demikian, aturan kita harus mengutamakan Tuhan, tapi sudah itu yang lebih utama. Nah, itu bahaya. Tuhan sudah yang kedua. Jadi dengan pengaruh ini dikatakan bahwa kita bisa terjebak dengan keinginan-keinginan yang ada di sekitar kita. Ya. Kehidupan kita dari awal mengenal Tuhan, kita disiplin dalam beribadah, jam doa, jam beribadah kita disiplin. Tetapi karena dengan pengaruh sekitar, kita mulai mengurangi disiplin kita kepada Tuhan. Ya. Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan karena dengan hal-hal begini. Kita mulai tidak konsentrasi dengan Tuhan, dengan perkara-perkara rohani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah Tuhan mau dikatakan bahwa kita yang harus bisa menguasai diri kita. Dengan keadaan dunia di akhir zaman ini, kita harus menguasai diri kita. Karena salah satu orang ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, 2 buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Kita yang harus menguasai keadaan, bukan dunia yang menguasai kehidupan kita. Ketika kita bisa menguasai keadaan ini, maka kita bisa mengatur, baik dari segi waktu, kita tetap memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Amin. Itu pengaruh yang pertama, atau godaan yang pertama. Yang kedua, tidak mengenal kebenaran yang sejati. Kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat 9. Dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran.
Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Mereka seperti dalam hal Yanes dan Yambres. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan yang kedua, orang yang hampir-hampir tidak diselamatkan, orang benar tapi hampir tidak diselamatkan karena mereka tidak mengenal kebenaran, kurang mengenal kebenaran. Kenapa saya bilang kurang? Karena mereka itu sudah menjadi anak Tuhan. Mereka sudah tahu firman Allah, ya, sudah tahu firman Allah. Tetapi dikatakan mereka diajar kebenaran firman Allah, tetapi tidak pernah mengenal yang benar. Ya. Kita semua mengenal kebenaran, tetapi apakah kebenaran sejati itu ada dalam hidup kita? Apalagi saat ini, saudaraku yang kasih Tuhan, banyak kebenaran sudah tidak sejati. Ya, kita harus hati-hati tentang pengajaran, bahkan pengajaran yang tidak benar begitu cepat viral di mana-mana, orang langsung. Bahkan yang memviralkan itu adalah anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran, sudah mengenal kebenaran. Mereka sudah mengenal kebenaran tetapi tidak mendalami kebenaran itu sendiri. Kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 katakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunan. Ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi dikatakan bahwa kehidupan kita harus menyatu dengan kebenaran. Kita bukan hanya mengenal kebenaran, tetapi kita harus menyatu dengan kebenaran. Dalam arti kata bahwa kita sudah tahu firman Allah, tetapi firman Allah itu harus menjadi kesukaan saudara. Amin. Harus menjadi kesukaan kita, ya. Supaya ketika kita membaca firman Allah, mendalami firman Allah, kalau firman Allah itu menjadi kesukaan kita, itu kayaknya sudah menjadi sahabat saudara, ya. Dan ketika kita membaca firman, kalau bisa jangan terlalu dihafal, ya. Baca aja. Tapi satu saat ketika saudara menemukan masalah atau persoalan, maka firman itu menjadi jawaban bagi saudara. Lewat Roh Kudus, lewat saudara berhubungan dengan Roh Kudus, atau lewat ketika ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman, itu bisa sesuai dengan apa yang kita baca dan kita alami. Oh iya, bisa connect. Asal firman itu menjadi kesukaan kita, ya, sehingga kita akan tertanam. Kesukaan itu artinya kalau kita suka baca firman, kita akan menyatu atau manunggal dengan firman. Kita menyatu dengan firman, ya. Nah, kenapa firman itu adalah penting bagi kita?
karena itu adalah kebenaran yang sejati bagi saudara saya. Kalau kebenaran yang sejati itu ada dalam hidup kita, maka pengaruh apapun di dunia ini, di sekitar kita, apalagi sekarang banyak pengajaran sesat, ya, itu tidak akan mudah tergoyahkan iman saudara saya, karena kita hidup dalam kebenaran firman. Sesuatu yang baru yang terjadi atau berita yang baru kita dengar, tetapi itu di luar kebenaran firman Allah, saudara tidak akan mudah mentah-mentah menelannya. Tetapi saudara akan berkata, saya punya firman, ya, saya akan uji dengan kebenaran itu sendiri. Jadi kalau kita punya firman, maka segala pengajaran-pengajaran yang di luar kebenaran firman Allah, saudara tidak akan mudah terpengaruh. Tetapi iman yang teguh tetap kokoh di dalam saudara saya, tidak akan mudah tergoyahkan. Coba kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ke-2, kita lihat tentang penyebaran kesesatan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai ayat ke-19. 2 Timotius 2 ayat 16 sampai ayat ke-19. Dikatakan, ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, maka mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan dimeteraikannya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi katakan bahwa kenapa kita harus hidup dalam kebenaran. Kita jangan meninggalkan kebenaran, dan kita harus memahami kebenaran itu yang sesungguhnya. Ya, banyak anak Tuhan, mereka belum benar-benar hidup dalam kebenaran, sehingga mereka seperti tadi, orang benar tapi hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya, karena itu mereka hanya mengenal kebenaran tetapi tidak tinggal dalam kebenaran. Mereka bisa membaca firman Allah, tetapi firman Allah tidak dilakukan, sehingga firman Allah tidak menyatu di dalam diri mereka. Sedangkan kebenaran yang sejati, dia harus mengenal, membaca, dan melakukan firman itu sendiri, supaya firman Allah menjadi hidup dan manunggal di dalam hidup kita. Karena firman Allah menjadi kesukaan kita, dia akan terpatrik, dia akan tertanam, ya, dia menjadi kesukaan bagi saudara saya. Sehingga firman Allah itu bukan hanya kita baca, tetapi kita mengerti, kita tahu, dan kita melakukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau firman Allah itu, kita perlu dan butuh kebenaran firman Allah yang sejati dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan bahwa di akhir zaman pengajaran sesat akan seperti kanker. Tahu kan? Sangat cepat virusnya menyebar.
Ya. Dan kita lihat hari-hari ini, khususnya Kristen progresif yang lagi viral, ya, ini anak-anak Tuhan, mereka sudah mengenal kebenaran, tetapi tidak benar-benar hidup dalam kebenaran sejati. Sehingga mereka mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya dalam Yesus. Terus yang mati kayu salib itu siapa? Yang mengangkat dosa isi dunia itu siapa? Lihat, anak domba Allah mengangkat dosa isi dunia. Dan pintu keselamatan hanya satu-satunya di dalam Yesus. Ya. Ini anak-anak Tuhan. Terus dia katakan lagi bahwa di akhir zaman gak ada penghukuman. Wah, kalau anak-anak muda ini enak banget, ya. Kenapa mereka mengatakan di akhir zaman gak ada penghukuman? Supaya saat ini mereka pakai hidup mereka semau mengikuti hawa nafsu. Ya. Hati-hati anak-anak muda, jangan mudah terpengaruh walaupun engkau muda. Tapi ketika engkau sudah tertanam dalam kebenaran firman Allah, imanmu tidak mudah digoyahkan. Jangan mudah terpengaruh. Ya. Kenapa mereka punya pengajaran begini? Untuk misi mereka untuk menjangkau anak-anak muda. Ya, karena anak muda biasanya mau bebas, ya kan? Jadi di akhir zaman tidak ada penghukuman, nggak ada penghukuman. Kalau nggak ada penghukuman, neraka kemana ya nanti di akhir zaman? Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dan waspada kita hidup di akhir zaman. Pengajaran sesat itu akan seperti kanker yang menjalar. Ya, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran yang sejati, kalau kita hanya menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja, ini yang menjadi mangsa daripada pengajaran-pengajaran sesat. Iman kita lemah, kebenaran kita sedikit, cetek, ini akan menjadi mangsa dari pengajaran sesat. Kalau iman kita mudah digoyahkan, maka saudara saya akan mudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang di luar kebenaran firman Allah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi yang jelas kita tidak mau dikatakan seperti tadi, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi kita semua mau diselamatkan. Amin. Itu sebabnya kita mau berakar dalam kebenaran itu. Kita mau bertumbuh dalam kebenaran itu. Kita mau berbuah di dalam kebenaran. Amin. Sehingga kita akan menyatu, manunggal dalam kebenaran. Firman Allah menjadi kesukaan saudara saya. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga dikatakan bahwa orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan karena tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak orang hanya tahu kebenaran firman Allah, suka baca firman Allah, tetapi ketika tidak minta urapan Roh Kudus, maka akan banyak yang jadi ahli Taurat doang. Ya. Firman Allah hanya menjadi pengetahuan, tapi tidak satupun yang dilakukan. Karena apa? Dia tidak minta urapan Roh Kudus. Kita baca firman Allah, tetapi hanya di otak, kita akan bisa menyesatkan orang seperti Kristen progresif. Tahu dia firman Allah, tapi hanya di otak, nyata di otak, tidak sampai dalam hati dan tidak minta urapan Roh Kudus. Dia akan jadi penyesat seperti ahli Taurat. Terus sebabnya awal tadi saya katakan bahwa firman Allah dan Roh Kudus yang akan menyempurnakan kehidupan saudara saya. Apa yang kita mau kejar di akhir zaman ini? Kita kejar firman dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Firman Allah katakan bahwa apa gunanya kita memiliki seantero dunia kalau kita kehilangan keselamatan itu. Berikan hidup saudara saya semakin bersungguh-sungguh mengejar firman dan Roh Kudus itu. Jangan sampai kita dikatakan orang benar tapi hampir-hampir tidak diselamatkan. Kasihan. Dan kita sudah hidup di akhir zaman. Tuhan mau hidup kita semakin bersungguh-sungguh dalam mengenal kebenaran, dalam kesetiaan kita, dalam pengirian kita kepada Tuhan, enggak asal-asalan, tetapi semakin berpaut, bahkan semakin hidup intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka kehidupan saudara saya bukan dunia yang mempengaruhi kita, tetapi kita yang akan mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Kita yang akan mempengaruhi dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terus selanjutnya dikatakan, kalau saudara baca dalam Roma pasal yang ke-8, Roma 8 ayat yang ke-14, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Coba sambung lagi Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak ada Roh Allah, ada apa selain Roh Allah? Roh iblis, roh setan, iya. Roh kedagingan, iya. Dan itu tidak akan mewarisi surga. Jadi hanya Roh Allah yang akan menyempurnakan gereja Tuhan di akhir zaman. Hanya firman dan Roh Allah yang akan menyempurnakan kehidupan saudara saya di akhir zaman. Sehingga sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, kenapa saya katakan bahwa kita hidup di akhir zaman, kita diperhadapkan dengan kesusahan yang luar biasa. Sebelum antikris menguasai dunia ini, maka orang-orang yang percaya pada Tuhan di pintu antikris, orang yang penuh firman dan Roh Kudus, artinya mereka mempunyai sayap burung nasar, mereka akan diterbangkan ke satu tempat di padang gurun. Mereka akan dijaga, dilindungi oleh Allah di sana. Ketika disingkirkan, barulah antikris menguasai dunia ini. Hanya firman dan Roh Kudus itu akan menjadi sayap saudara saya. Kalau firman dan Roh Kudus sudah menguasai kita, maka itu akan menerbangkan saudara saya. Tembok tidak akan bisa menghalangi saudara saya. Bahkan firman katakan bahwa ada dua di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Ya, akan terjadi ratap dan tangis, penderitaan. Tapi berbahagia mulai saat ini. Orang yang percaya pada Tuhan bukan hanya mengenal kebenaran, tetapi mengejar firman dan Roh Kudus penuh di dalam kehidupan kita. Kejar. Inilah akan menyempurnakan saudara saya. Rindukan urapan kuasa Roh Kudus. Rindukan firman Allah itu selalu penuh dalam kehidupan kita. Kalau firman dan Roh Kudus menguasai kita, penuh dalam kehidupan kita, maka kita aman di tangan Tuhan. Amin. Kita akan jauh dari antikris karena kita akan dilindungi oleh Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita di akhir zaman ini kita semakin bersungguh-sungguh, hidup waspada, semakin giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan.
mencari Tuhan, ya. Dan kehidupan kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, karena kita dipenuhi firman dan Roh Kudus. Kita akan bisa menguasai sekitar. Bukan dunia menguasai kita, tapi kita akan menguasai mereka. Ketika firman dan Roh Kudus ada bagi saudara saya. Puji Tuhan. Ya, firman Allah sampai di sini. Saya undang kita bagi semua. Kita akan nyanyikan pujian mengalirlah kuasa Roh Kudus. Firman Allah akan memenuhinya. Karena sifat-sifat yang tidak benar sudah dikuburkan, sudah dibuang, sudah menjadi sampah. Kita mengundang pada siang hari, Tuhan, berikan kebenaran yang sejati dalam kehidupan saya. Saya membuang segala sampah-sampah di hati saya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biar hanya firman dan Roh Allah yang menguasai hati pikiran saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mengalirlah, mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus.
disingkirkan, dia menjadi sampah. Karena firman dan Roh Kudus akan menempati hati saudara saya. Dia akan menguasai hati pikiran kita. Dia akan mengurapi kehidupan kita. Undang Roh Kudus masuk dalam hati. Urapilah umat-umatmu Tuhan. Pulihkan umat-umatmu. Gloria malasika lamasa. Jamahan kuasa Roh Kudus terjadi bagi umat-umatmu pada siang hari ini. Gloria malasika lamasa. Haleluya. Firman dan Roh Kudus-Mu sudah memberkati kepada siang hari ini. Seluruh umat-umat-Mu yang sudah dipenuhkan dengan kuasa-Mu, biar mereka memelihara Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Jangan ambil Roh-Mu dalamku, karena Roh ini sangat berperan penting di akhir zaman. Ketika Roh Allah menguasai, mengurapi kita, maka Dia memimpin setiap langkah kita. Dia akan memimpin setiap kehidupan saudara saya. Dia akan melindungi kita. Terima kasih Bapa dalam surga. Dia akan menjauhkan kita dari segala perkara-perkara dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita akan terus ditakhirkan oleh Allah. Kita hidup dalam kesuciannya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Meteraikan kebenaran firman-Mu dan urapi terus umat-umat-Mu. Kami sudah dengar firman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa melalui hamba-Nya. Ya, Tuhan terus mengajar kita ya. Kalau dalam firman-Nya, orang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan. Berarti terus Tuhan mengajar kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, agar terus lebih mengenal akan kebenaran firman Tuhan, bahkan lebih menyatu dengan kebenaran itu melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah mata orang percaya. Ya, Roh Kudus yang akan memfilter kita. Dia jadi alarm hidup kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah kita meninggalkan akan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus terus penuh di dalam kita. Terus kita iring kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah diberkati akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil menunggu kita mengangkat pujian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan
Pendeta Jen Palendeng yang sudah memberitakan firman Tuhan yang luar biasa, mulai semakin dalam firman Tuhan ya. Puji Tuhan ya, jemaat semua semakin didewasakan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta Jen Palendeng, keluarganya, semua jemaatnya diberkati oleh Tuhan dan siap menyongsong Tuhan pada kali yang kedua. Puji Tuhan. Terus bantu doa juga untuk Ibu Gembala kita, orang tua rohani kita, terus bertambah-tambah di dalam bergairah terus di dalam melayani pekerjaan Tuhan sampai akhirnya. Puji Tuhan. Kita sangat diberkati oleh ibadah saat siang hari ini. Kita mau tutup ibadah kita dan nanti doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Jen Palendeng. Kita mengangkat pujian Immanuel, ya Allah yang selalu beserta dengan kita. Puji Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk berdiri. Immanuel. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah beserta dengan kami, Engkau sudah menolong kehidupan kami Tuhan. Bahkan sepanjang minggu akan berjalan besok dan seterusnya, Hamba membesarkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, menyertai mereka dalam keluarga rumah tangga mereka. Kebahagiaan, damai, sejahtera, ketenangan menjadi bagian kehidupan mereka. Berkati dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Apapun yang mereka rindukan ke depan, Engkau buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun di bulan Mei saat ini. Mari Tuhan Engkau mau tolong Tuhan. Dengan bertambahnya umur, ini adalah satu kasih karunia anugerah Tuhan bagi mereka. Oh Tuhan, bila semangat yang baru, kekuatan yang baru oleh Roh Kudus Engkau terus curahkan Tuhan bagi yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjang umur terus menjadi bagian kehidupan mereka, dan mereka semakin giat untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau
Engkau senantiasa berikan masa depan yang indah, masa depan yang cerah bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sakit Tuhan saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau mau tolong mereka. Cara tubuh mereka lemah, tetapi kami berdoa bersahati, roh mereka menyala-nyala, iman mereka dibangkitkan. Terus supaya kami bersahati Tuhan, segala sakit penyakit apapun yang mereka, oh Tuhan, alami saat ini Tuhan. Oh Tuhan, kami yakin bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman mereka dibangkitkan dan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh jemaat yang hadir di acara ibadah ini tidak terlewati berkat-berkat surgawi tercurah di siang hari ini, sehingga mereka pulang sebentar, mereka membawa berkat-berkat kemenangan, berkat damai sejahtera, berkat yang luar biasa mereka bawa, baik di rumah mereka, dimanapun mereka boleh menjadi berkat Allah. Jadikan mereka saksimu, jadikan mereka berkat-Mu di mana Engkau sudah tempatkan, di mana kebun pekerjaan mereka, jadikan mereka saluran berkat Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Kudus. Berkatilah Ibu Gembala, senantiasa berikan dia kekuatan, oh Tuhan, kemampuan, bahkan hikmat, marifat, urapan kuasa Roh Kudus terus melimpah dalam kehidupan Ibu Gembala yang ada, sehingga Tuhan dia boleh mengayomi seluruh jemaat Tuhan yang ada, sehingga Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada, oh Tuhan, di GPD Gria 50 semakin hari semakin maju untuk pemulihan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita kembali, terimalah berkat anugerah Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan pentaran Allah Roh Kudus akan memimpin menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah minggu ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya Pendeta Jenny Palendeng mengucapkan terima kasih kepada gembala setempat dan juga memberi apresiasi karena setiap kali saya beribadah tempat ini, hadirat Tuhan terus mengurapi umat-umat Tuhan yang ada di gereja ini. Dan juga kepada jemaat yang ada, biar semakin giat, semakin kuat, semakin rohnya semakin menyala-nyala dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati.